Shalom warga kerajaan. How to become a kingdom influencer. Pada minggu yang lalu saya ulangi sedikit, berbicara tentang seorang wanita Samaria yang ditemui Tuhan Yesus di sebuah yaitu sumur. Dan bagaimana dia menjadi consumer, menjadi distributor. Daripada dia mencari air yang bisa yaitu menyegarkan hidupnya, memberikan hidup kekal, dia ketemu dengan Kristus. Apabila engkau tahu siapa yang bicara kepadamu, engkau meminta kepadanya, dia akan memberikan kepadamu, yaitu air kehidupan itu. Saudara, 6 tahun kemudian, saudaraku, sejarah mencatat. Pada saat itu, saudaraku, bagaimana banyak orang dipengaruhi lihat kehidupan perempuan Samaria ini, yang namanya adalah Potini. Dia punya 2 orang putra, Potinus yang dipanggil Victor, dan juga Yoses, dan 5 orang putri. Dia pernah menikah 5 kali, remember? Kemudian pergi ke mana? Saudaraku, ke Kartago. Saya belajar sesuatu. Ketika saya cuma ada di rumah, tidak kemana-mana, nothing happen. Tetapi ketika saya keluar melintasi batas, breakthrough, menerobos, hal-hal yang ajaib terjadi. Pada waktu dia di Kartago, Afrika, putranya yang pertama Victor menjadi tentara Romawi. Tetapi dia bersama putra bernama Yoses. Dan 5 putri masih tinggal di Samaria. Kemudian terdengar bahkan sampai Kaisar Nero. Saudara ingat bagaimana kalau seseorang itu cakap dengan pekerjaannya, bahkan dia berdiri di hadapan raja-raja. Pada saat itu singkat cerita, dia dengan 2 putranya dan juga 5 orang putri pergi menghadap Kaisar Nero. Dan saudara tahu apa yang dihadapi? Yang dihadapi adalah aniaya. Maaf ya, ke-5 putrinya dipotong payudaranya, lalu dikuliti, saudaraku, ya, mati sebagai martir. Dan pada saat itu yang disuruh mengawasi adalah putri Kaisar Nero sendiri, dan justru bertobat, dan namanya adalah Santa Domnina. Saudara, bagaimana kedua putranya? Victor itu disuruh menyangkal Yesus, dia tidak mau dan tentu saja dimartir. Tetapi pada waktu Potini dihadapkan kepada Kaisar Nero, dia berkata, mataku dibuat buta, matanya dibutakan, tetapi Allahku hidup dan melihat. Daripada kamu menyembah berhala yang buta. Saudaraku, dia mati sebagai martir. Dan karena itu dia dan 2 putra bersama 5 putri dan ada seorang pejabat kerajaan Romawi bernama Sebastian, saudaraku, yang juga bertobat melihat janji Tuhan, pertolongan Tuhan atas keluarga mereka. Dan Santa Domnina, putri daripada Kaisar Nero, menjadi pengikut Kristus. Karena itu perhatikan saudaraku, mungkin kita mulai dengan agak ragu-ragu seperti Potini ini. Pada waktu itu saudaraku, dia bertemu dengan orang-orang sekotanya. Dia berkata, dia menceritakan segala sesuatu apa yang aku perbuat. Seringkali dalam hidup saya, tidak selalu, seringkali Tuhan memberitahu apa yang dihadapi orang tersebut. Dosa yang disembunyikan, atau masalah yang belum dibereskan, bahkan nama orang itu, kadang-kadang rumahnya. Tetapi soal itu hanya untuk meyakinkan bahwa kami menyampaikan tentang the living Christ. Dan kita melihat bagaimana saudaraku, dari seorang yang tadinya cuma ragu-ragu menjadi seorang yang luar biasa, bahkan bersedia jadi martir dan jadi martir bagi nama dari Tuhan Yesus. Karena itu kalau saat ini kita masih baru, masih ragu-ragu, don't worry, Tuhan akan menuntun kita menjadi pahlawan iman. Di dalam nama dari Tuhan Yesus, terimalah kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Kristus. Sebagaimana saudaraku, istri pada Kaisar Nero bertobat lewat pelayanan Paulus, putri daripada Kaisar Nero bertobat lewat pelayanan Potini. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya, shalom. Sekali lagi warga kerajaan Allah, shalom. Bapak Ibu bersuka cita pagi hari ini, amin. Sebab Allah kita Allah yang luar biasa. Mari bangkit berdiri, kasih salam kiri kanan, katakan kita bersaudara di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak memandang dari mana kita, sebab kita satu di dalam Dia. Selama kita melakukan firman Tuhan, kita satu di dalam Tuhan. Pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila
Engkau sudah mengasihi setiap kami Tuhan, dan Engkau ajar setiap kami untuk tetap saling mengasihi, sebab kami tahu kami punya Tuhan yang sama, Allah yang baik dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perbuatan tangan-Mu yang ajaib dan dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah Tuhan kerjakan untuk Indonesia dan kota kami Jember Tuhan, sehingga penduduk kota dan bangsa ini telah
telah menikmati segala yang terbaik, segala janji-janji Tuhan, susu dan madu yang berlimpah-limpah yang telah Tuhan anugerahkan buat Indonesia dan kota kami Jember Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan bekerja terus, Engkau akan terus melakukannya sampai Indonesia, sampai Jember boleh penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami, dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah, dengan hikmat dan roh takut akan Tuhan, mereka boleh bekerja, melakukan perkara-perkara yang Tuhan inginkan untuk mereka boleh kerjakan, sehingga lewat kepemimpinan mereka bangsa dan kota ini semakin hari semakin diberkati, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami juga melepaskan berkat untuk Indonesia dan Jember Tuhan. Shalom untuk Jember, shalom untuk Indonesia. Tanahmu sudah diberkati, airmu sudah diberkati, udaramu sudah diberkati, ekonomimu sudah dipulihkan. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau terus melakukannya sampai bangsa dan kota ini boleh penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Bahkan seluruh bangsa dan kota ini boleh mengenal Engkau Allah yang hidup itu. Bahkan Engkau layak dipuji dan ditinggikan di tengah-tengah bangsa dan kota ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersepakat memberkati setiap pemimpin kami, memberkati gembala senior kami, Pastor Timotius Arifin dan istri, juga gembala yang kami kasih, Pastor Benny dan istri. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan, urapan Tuhan, pewahyuan Allah terus menyertai setiap pelayanan mereka, dimanapun Tuhan tempatkan dan utus mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah mujizat yang mujizat boleh terjadi lewat pelayan mereka. Semakin banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan, dan kerajaan Allah semakin diperluas, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami tahu Engkau Allah yang ajaib dan dahsyat. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang memberkati kami, hadirat-Mu itu memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan kemasyuran hanya bagi Engkau. Engkau yang melengkapi setiap kami dengan kekudusan-Mu Tuhan. Haleluya.
kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Ini pengakuan setiap kami umat-Mu Tuhan. Dan indahnya Kami merasakan kasih-Mu, kekudusan-Mu itu yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau yang penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. diam di hadirat-Mu. Kami mau angkat tangan kami Angkat tangan-Mu. dan kami bersyukur. Bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu. Dan indahnya Kekudusan-Mu. penuhi dengan kasih-Mu. Kami mau terus diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Dan kami mau bersyukur sebab Engkau baik. Dan ku bersyukur Menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu penuhi dengan kasih. Engkau yang memenuhi setiap kami Tuhan. diam di Penuhi kami Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu itu yang memenuhi kami. Kami mau diam dalam hadirat-Mu, terus di dalam hadirat-Mu. Kami mau terus dalam hadirat-Mu, mau menikmati segala kemurahan-Mu, mau menikmati segala kebaikan-Mu. Kami mau terus diam di dalam hadirat-Mu, menikmati anugerah-Mu. Oh, sebab tidak ada kasih yang seperti-Mu Tuhan. Kasih yang memulihkan hati kami, kasih yang memulihkan setiap kehidupan kami. Oh, Engkau Tuhan yang memenuhi kami dengan kehadirat-Mu. Kekudusan-Mu itu yang melingkupi kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Sebab kami tahu ketika Engkau hadir, Engkau yang sanggup memulihkan. Kami tahu Tuhan, waktu Engkau hadir, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau angkat segala beban kami. Sebab Engkau berkuasa, hanya Engkau yang sanggup melakukannya. Hanya Yesus, Allah yang sanggup melakukan, yang sanggup memulihkan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Sebab kami tahu Tuhan, hanya diam di dalam hadirat-Mu kami boleh dipuaskan. Hanya tinggal di dalam hadirat-Mu kami boleh dibebaskan Tuhan. Roh kami boleh bersatu dengan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh menikmati setiap janji-janji Tuhan. Kami boleh mengalami kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan akan anugerahkan dalam hidup setiap kami. Haleluya.
katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kekasih Tuhan, beberapa saat ini nikmati hadirat-Nya. Sebab Dia ada di tempat ini. Hadirat-Nya memulihkan, hadirat-Nya menyembuhkan, hadirat-Nya yang menguduskan hidup kita. Yes, ketika engkau ada dalam hadirat-Nya, engkau akan dipuaskan. Yes Lord, karakasi karamaya sanda, sipikiti kararasa karamataya sanda. Lawati setiap kami pagi hari ini Tuhan, tembusi setiap hati kami Tuhan, hati yang keras, hati yang beku. Dalam hadirat Tuhan ditembusi. Shandara mataka sandara lamataya. Ya Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah dalam hadirat-Mu Tuhan, sebab kami memerlukan firman-Mu untuk kami terus berjalan di dalam destiny ilahi. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami, pakai setiap kami, urapi hamba-Mu. Dan kiranya roh hikmat dan wahyu yang datangnya daripada Tuhan memenuhi kami, sehingga setiap kami diperlengkapi oleh firman-Mu. Berbicaralah Sang Rajaku, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom. Shalom. Oke, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Semoga tidak biasa di luar ya. Nah, puji nama Tuhan, saudara, cukup menarik di bulan September ini ketika kita bicara tentang komunitas ya. Tentang komunitas, sebab ketika kita bicara tentang komunitas, kita bicara tentang sebetulnya adalah hal yang mendasar dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah makhluk sosial di mana kita memerlukan komunitas itu. Tetapi kita sudah banyak mendengar dari minggu pertama sampai minggu yang ketiga kemarin, bagaimana bahwa komunitas itu juga yang akan juga menentukan bagaimana kita ini berjalan dalam kehidupan kita. Karena sadar atau tidak bahwa hidup kita memang ada dua hal penting ya, yaitu kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi ya. Karena ketika kita ada dalam sebuah komunitas yang salah dan kita terlibat dalam sebuah pengaruh yang salah, di situ maka kita juga akan membuat sebuah keputusan yang salah dalam setiap kehidupan kita. Nah, pagi hari ini yang ingin saya bahas yaitu godly community atau komunitas yang saleh. Nah, komunitas yang saleh ini saudara, nanti kita akan bahas, kita akan baca ayatnya dulu. Tetap kita mendasari bahwa dalam Matius 20 ayat yang ke-28, ini ayat nas kita, bahwa sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi ini tujuan Tuhan datang kepada setiap kita. Saya ulang berkali-kali ketika saya menyampaikan ini bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Dan kemudian waktu cara Yesus melayani adalah dia memberikan nyawanya bagi banyak orang. Jadi bukan untuk segelintir orang, bukan untuk sebatas suku tertentu saja, tetapi untuk semua orang, saudara. Maka Tuhan memberikan hidupnya bagi setiap kita. Ini sebuah contoh supaya apa? Supaya lewat kehidupan Yesus ada banyak hidup yang diubahkan. Ada banyak hidup yang berubah, mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Kita tadi sudah mendengar tentang
suara gembala kita saudara tentang wanita Samaria. Dan memang jujur saja baru tahu namanya Potini gitu saudaraku ya. Memang kita harus banyak belajar tentang sejarah saudara ya. Nah saudaraku, Yesus datang dia mengubah hidup wanita ini. Wanita yang dianggap mungkin pengganggu, mungkin sebagai sampah masyarakat karena dia banyak mengganggu dan lain sebagainya. Banyak cerita tentang hal ini. Tetapi kedatangan Yesus mengubah hidup wanita ini. Dan kita banyak belajar dari kebenaran firman Tuhan bagaimana kehadiran Yesus mengubah banyak hal dalam kehidupan kita semua. Nah, itulah sebabnya ini penting bagi setiap kita untuk kita berada dalam sebuah komunitas yang seperti apa. Nah, ketika kita bicara tentang godly community, yang pertama saya bicara tentang godly dulu supaya kita paham, yaitu bicara tentang gaya hidup. Kesalehan itu bukan sebuah tujuan akhir dari hidup kita, tapi kesalehan itu bicara tentang gaya hidup kita. Nah, gaya hidup kita dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan begini. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Iya, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ya, yaitu tentang banyak hal di situ ya. Tapi di situ katakan latihlah dirimu beribadah. Kata latih di situ pakai kata gimnaso, artinya seperti orang nge-gym, dia melatih tubuhnya, mengeluarkan otot-ototnya. Nah, tentang beribadah yaitu tentang sebuah gaya hidup saleh. Artinya gaya hidup ini saudara, itu dibawa dalam hidup kita dengan cara gimana? Dilatih. Ya, dilatih itu cara gaya hidup saudaranya. Tidak ada sesuatu gaya hidup kita. Bagaimana kita mengubah gaya hidup lama kita dengan gaya hidup baru? Caranya apa? Melatih gaya hidup baru. Ya, melatih gaya hidup baru. Misalnya begini. Saya dulu di Jawa Tengah, saudara, terkenal di kota ini, terkenal dengan sebutan bangsawan. Ya kan? Kenapa bangsane tangi awan? Jadi suka bangun siang. Jadi di Blora itu kalau bikin doa lebih banyak itu doa malam. Banyak ya doa malam. Kita pernah buat doa semalam suntuk itu yang ikut banyak. Tapi begitu doa pagi, waduh saudaraku jari 10, jari 20 aja enggak genep bahasa Jawanya gitu saudaraku ya. Kenapa sukanya bangun siang? Ya kan karena budaya ya jujur saja ikut-ikut aja. Walaupun bangun siangnya itu jam 7 gitu karena jam 8 harus ngantor dan sebagainya. Bangun siang saudara. Nah cara melawannya gimana? Kita bangun kebiasaan baru yaitu pasang beker, pasang style beker itu jam 5 pagi. Dan style bekernya itu tidak cuma 1, 2. Ya, dan saya kemudian menemukan cara jitu. Kadangkala begini, bekernya bunyi, didit. Nah, mati. Wah, tidur lagi saudaraku ya. Saya punya trik jitu. Caranya gimana? Taruh beker atau jam weker kita tuh jauh dari tempat tidur kita. Sehingga waktu didit, otomatis kaki ini menyentuh lantai yang dingin. Itu sudah langsung buka mata ini, aduh dinginnya. Jalan baru matiin gitu saudara. Nah jangan biasakan begini. Kalau saudara melatih saudara bangun pagi pakai snooze. Kalau di HP kan bisa, 5 menit lagi adik. 5 menit lagi, masih ada 10 menit lagi. Tak jamin, bablas. Kan gitu ya. Kenapa? Karena kita berpikir, otak kita akan mikir gini, masih ada 5 menit, masih ada 10 menit, pejamkan mata. Tahukah kita waktu kita deep sleep, kita tidak dengar apa-apa. Ya kan? Kemudian kalau sering kali saya tanya gini, kenapa tidak bangun pagi? Aku tidak dengar gitu ya. Ya karena dia tadi kena snooze. Nanti ada 5 menit. Ini otak disetel, tunggu 5 menit lagi, tunggu 5 menit lagi. Nah itu hal yang kecil waktu kita belajar membiasakan sebuah kebiasaan. Nah bagaimana dengan gaya hidup kita? Gaya hidup itu dilatih dari hari ini, seterusnya dilatih. Waktu kita melatih, kita gagal, iya kita gagal. Tapi jangan berhenti pada sebuah kegagalan. Bangkit lagi, dicoba lagi, bangkit lagi, dicoba lagi. Maka akan ada sebuah gaya hidup. Makanya di situ katakan latihlah dirimu.
Ya, orang nge-gym sampai keluar otot-ototnya gitu. Dia tidak sebulan 2 bulan. Dia latih gaya hidupnya. Cara makannya dilatih, diolah, semuanya dilatih. Sampai dia membentuk sebuah otot. Kenapa? Karena itu dia latih terus-menerus dalam kehidupannya. Demikian juga dengan gaya hidup kita. Ya, gaya hidup kerajaan itu harus dilatih terus-menerus dalam setiap kehidupan kita. Ya. Kemudian ketika kita bicara komunitas, apa itu komunitas? Komunitas adalah kumpulan individu yang bersatu. Jadi kumpulan, jadi satu tuh kumpul gitu ya. Kalau sendiri itu bukan komunitas. Itu menyendiri namanya ya, komunitas. Jadi seperti kita ini kumpul, ini komunitas ya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, jadi bagaimana, apa itu godly community atau komunitas yang saleh itu? Kita akan belajar pagi hari ini dalam Markus pasal yang kedua, ayat 1-12 ya. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat saudara. Nanti ada ayat-ayat tertentu kita akan baca bersama-sama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ayat yang keempat. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena banyaknya orang itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika, ya ayat 5 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Oke, ayat yang ke-6, kenapa ini? Ayat yang ke-6. Saya baca buat saudara, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya, saya akan berhenti sampai ayat yang ke-7 saja. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan ini di dalam Markus pasal yang kedua ini, saudara, saya menemukan ada tipe 3 komunitas. Yang pertama berkerumun, kemudian ya ini bahasa keren, bahasa yang terbaru, nyinyir gitu ya. Yang ketiga adalah godly community. Ya, kita belajar yang pertama komunitas yang pertama yaitu berkerumun. Ya, kerumunan. Kerumunan itu seringkali tanpa komitmen mencari kesenangan dan jadi penonton. Misalnya setiap bulan Agustus ini kita ada GFC. Ya kan, biasanya mereka datang bondong-bondong, datang, ya mereka seneng nonton gitu, teriak-teriak, minta foto, itu jadi penonton. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan tadi yang pertama tipe orang adalah berkerumun. Ketika Yesus datang, kalau saudara baca Injil, kitab Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, saudara, dimanapun ada Yesus, di sini selalu ada banyak orang yang berbondong-bondong, berkerumun, dia pengen dengar aja. Dia pengen dengar apa yang Yesus katakan, karena nama Yesus nama yang luar biasa. Ya, kalau hari ini mungkin Yesus masih hidup, ketika kita bikin flyer, hadirilah KKR besar, dilayani oleh Yesus, maka alun-alun itu akan penuh, saudaraku ya. Dia sangat menarik, ada banyak hal yang dikerjakan, ada banyak pengajaran yang ingin didengar oleh banyak orang. Ini tipe orang yang pertama adalah suka berkerumun aja. Karena apa? Karena tanpa komitmen. Dia suka aja dengar, wah ini keren, ini datang. Dia pengen nonton. Yang penting gini, apa yang dia sampaikan? Wow, menyenangkan. Gitu saja. Dia datang tanpa komitmen, saudaraku dikasih Tuhan. Nah, itulah sebabnya, mari kita lihat ini. Kalau tipe orang kerumun, Yohanes 16 katakan begini. Pada keesokan hari, banyak orang yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi. Bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan bahwa murid-muridnya saja berangkat. Ayat 23. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. 24. Kata orang banyak
ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, perhatikan saudara, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu lalu perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Perhatikan, mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Ini Yesus ngomong begini, Yesus jawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudaraku dikasihi Tuhan. Nah, ada banyak orang hanya cari Yesus hanya untuk kebutuhannya. Ya, hanya sampai berhenti sampai di situ. Mereka cari Yesus, dan ada sebuah ikatan yang penting aku senang. Sama seperti waktu Yesus sedang mengajar di Kapernaum dalam Injil Markus tadi. Ada banyak orang berbondong-bondong, dia pengen lihat apa yang akan Yesus kerjakan. Apa yang akan Yesus lakukan. Bahkan Alkitab mencatat begini, di pintu pun tidak ada tempat untuk masuk pun sulit. Kalau ada tamu datang lagi gini, wow, ada orang baru datang aja mau dekat aja tidak bisa. Kenapa? Karena banyak orang di situ. Nah, ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Mereka hanya suka berhenti sampai di sini, berkerumun saja, suka senang-senang saja. Kenapa? Karena ini yang mereka cari. Mereka cari Yesus bukan karena kamu melihat tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Persoalannya, apakah masalah waktu kita terima makan itu? Tidak persoalan sebetulnya tentang hal ini. Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai ada di sini. Tetapi kita harus masuk ke dalam yang lebih dalam lagi tentang sebuah komitmen. Nanti kita akan belajar, saudaraku. Yang kedua, tadi sudah saya sebutkan, yaitu tentang komunitas yang suka nyinyir, saudaraku ya. Nah, di situ dalam Injil Markus pasal yang kedua tadi dikatakan begini. Yesus sudah buat mujizat, kemudian Yesus sudah ngomong begini dan begitu. Ahli Taurat ngomong begini. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang itu berkata begitu? Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah sebab siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah itu sendiri. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ahli Taurat, kalau boleh saya gambarkan tentang orang-orang yang hanya suka melihat hal yang negatif. Hal yang jelek, ya, orang nyinyir itu kan begitu, saudara ya. Orang julid itu kan gitu ya. Dia tidak bisa lihat apa yang baik yang dilakukan orang. Yang selalu, wih, mobilnya baru, pasti dapat korupsi. Wah, ini dia selalu lihat, dia berusaha mencari hal yang jelek. Ya, dia selalu melihat yang negatif dulu dilihat. Tanpa dia lihat, wih, orang ini mobilnya baru ganti ya. Wih, dia pantas mendapatkannya. Kenapa? Karena dia pekerja keras. Karena dia begini. Karena dia tekun sama Tuhan. Saudaraku, yang orang lihat gini. Ya, paling-paling dapat korupsi. Ya, paling-paling jadi istri simpanan. Dapat mobil baru gitu ya. Dia cari hal yang jelek. Bagaimana supaya orang itu dijatuhkan. Nah, oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan. Komunitas ini Lukas 5:27 contohnya. Ya. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Keren kan? Orang Lewi orang pemungut cukai, dia datang, Yesus datang, "Mari ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Keren kan? Seharusnya kita bangga kalau ada orang yang menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Ayat 29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar, perhatikan begini, pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat."
Ya, orang Farisi dan ahli Taurat tidak bangga ketika ada banyak orang yang kembali, yang jalannya dibenarkan, yang jalannya kembali, dia mengerti kebenaran itu, saudara. Karena mereka berpikir bahwa hanya mereka sendiri yang benar, saudara ya. Itulah sebabnya kemudian mereka ngomong begini, mengapa kamu makan sama orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Ya, saudara dikasih Tuhan, ini banyak terjadi komunitas-komunitas yang seperti ini ya. Kita hanya melihat yang jelek, yang negatif. Bahkan kalau kita lihat beberapa tayangan televisi terakhir ini, yang realistiso, saudaraku, semua kita lihat. Mereka hanya melihat sebagian kecil aja. Kemudian itu dikupas sampai habis. Ya kan gitu. Kenapa? Karena ini sifatnya menjatuhkan. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, yang pertama ya ketika kita belajar ini, maka komunitas yang seperti apa yang seharusnya kita ada di dalamnya dan kita ada untuk kita menjadi pengaruh di dalamnya, yaitu godly community. Ya, komunitas yang saleh. Ya. Oke, komunitas yang saleh yang pertama, dia harus memiliki visi dan tujuan. Markus 2 yang keempat katakan begini. Mereka tidak dapat membawa mereka kepada Yesus karena banyak orang itu, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, yang pertama komunitas yang saleh atau godly community itu adalah dia harus punya visi di situ. Ya, dia harus melihat visinya apa sih? Visinya adalah supaya setiap orang, ya, kalau visi dari Markus pasal yang kedua ayat yang keempat ini, orang lumpuh ini bisa ketemu Tuhan. Ya, orang lumpuh dia tidak bisa berjalan sendiri. Di situ ada Tuhan, aku tak jalan. Tidak bisa, saudara. Butuh orang lain untuk menolong dia sampai ketemu dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, visi ini harus menjadi sebuah visi dari sebuah komunitas, bahwa siapapun yang ada di dalam komunitas itu, mereka harus mengalami Tuhan. Nah, itu harus kita punya lewat kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau saya bicara begini, kalau kita ada dalam sebuah komunitas, kita tidak hanya bergantung kepada komunitas untuk supaya kita ini diperlengkapi, tapi kita juga memperlengkapi diri supaya lewat hidup kita, kita memperlengkapi orang lain dan orang lain akan ketemu dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi ini visi dari godly community, komunitas yang saleh, saudaraku dikasih Tuhan, membawa orang mengalami Tuhan. Bukan berarti bahwa kita selalu bicara gini, shalom saudaraku, apa kabar? Luar biasa. Bagaimana? Bukan gaya hidup setiap hari. Ya, kita bisa cerita apa aja, kita bisa membagi hidup tentang apa aja. Kita mungkin ada banyak persoalan dalam hidup kita, tapi waktu dalam persoalan itu kita sedang mengalami Tuhan, orang mau ngomong gini, ternyata persoalanku aku tidak sendirian. Ada banyak orang yang ngalami gitu, tapi kata kuncinya adalah ketika dia ketemu dengan Tuhan, maka aku menikmati kekuatan demi kekuatan. Waktu aku ketemu dengan Tuhan, aku mengalami kekuatan demi kekuatan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, penting bagi kita bahwa dalam visi itu, ketika ada sebuah visi itu, maka visi itu akan menembus setiap rintangan. Rintangannya apa? Mereka tidak ketemu jalan. Ya, mereka tidak menemukan jalan, saudaraku dikasih Tuhan. Tidak nemu jalan. Kenapa tidak nemu jalan? Karena banyak orang. Tapi karena mereka harus gini, orang ini harus bisa jalan. Orang ini harus ketemu Yesus. Maka apapun yang terjadi, yang dilakukan gini, dia membuka atap rumah orang lain. Ya, jadi kalau zaman dulu di sana, saudaraku, saudara jangan punya gambaran rumahnya kayak di Indonesia, ya pakai atap miring gitu, saudara ya. Kayak kita naik ini naiknya gimana ya? Mereka seperti kayak dakcor gitu di atas dia kotak begitu. Nah itu yang dibongkar di tengah gitu saudaraku ya. Itu yang dibongkar. Waktu mereka cuma gini, orang ini harus ketemu Tuhan. Orang ini harus ketemu Tuhan. Maka yang dia lakukan gini, dia bongkar rumah orang supaya dia bisa turunkan Yesus. Supaya turunkan orang yang lumpuh itu untuk disembuhkan oleh Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan. Kalau kita dalam sebuah komunitas punya visi ini, maka orang itu tidak akan pernah menyerah
untuk supaya kita berdoa minimal kita mendoakan seorang akan yang lain. Oh, orang ini punya pergumulan, didoakan, tidak menyerah, didoakan sampai pada sebuah titik mereka mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Itu yang pertama, saudaraku, bahwa kita harus memiliki visi dalam sebuah komunitas yang benar ini. Ya, yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan, bahwa godly community ini tidak mementingkan diri sendiri. Ya, ayat Markus 2 ayat 2 sampai 3a katakan, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena banyak orang. Saudara, kita bisa saja menyerah dengan sebuah keadaan kalau kita berpikir gini, ribet banget ya. Nolong orang itu kok ribet ya. Ya wes lah, biarkan aja gitu. Diletakkan aja mungkin gini. Oh, banyak orang nggak bisa masuk. Ya sudah ya, kita taruh di emperan aja ya. Siapa nanti kalau sudah selesai nih, buyar semua nih, sudah pulang semua. Oke, sudah pulang semua. Masih ada orang yang lumpuh tergeletak di tempat tidurnya. Kemudian Yesus keluar dari rumah itu. Oh, masih ada yang sakit, disembuhkan. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, keempat orang ini dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Yang penting begini, orang ini harus sembuh. Orang ini harus bisa jalan. Orang ini harus ketemu Tuhan. Ya, kenapa? Karena ada visi tadi, dia lihat gini, orang ini harus bisa jalan, orang ini harus bisa ketemu dengan Tuhan, maka yang dia letakkan adalah kepentingannya sendiri. Ya, dia bisa saja orang ini gini, wong aku lu juga kepengin dengar Yesus. Aku juga kepengin ketemu Yesus yang wow, berita kabar tentang Yesus, dia menyembuhkan, dia menguap, dia banyak hal yang dia dengar tentang Yesus. Dia sendiri pun kepengin dengar tentang Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, siapa sih? Gini ya, seringkali kalau kita bikin KKR, saya akan selalu bilang begini. Kita pelayan-pelayan panitia, alami Tuhan terlebih dahulu. Untuk melayani orang lain. Kenapa? Karena pada waktu kita hari H, kita tidak mungkin duduk manis denger ya. Yang pernah kita lakukan 2 kali kita panggil Bapak Gilbert, lumoin dong saudara. Kita tidak bisa duduk manis saudara. Kita denger gini apalagi denger begitu kita sibuk sana sibuk sini saudara. Saudara kalau ada hal-hal yang seperti itu seringkali begini. Saya juga kepingin duduk diam di situ. Ya bikin KKR, bikin seminar. Kalau jadi panitia seringkali gini. Saya kepingin duduk diam denger. Emang enggak capek? Ya, capek saudara. Tapi waktu saya punya pemikiran begini. Dalam setiap penyelenggaraan, apapun itu, sebelum hari H, saya harus ketemu dengan Tuhan. Apa yang saya alami itu harus saya gini. Lewat acara KKR ini, ternyata Tuhan sedang bergerak seperti ini. Itu harus saya alami. Sehingga pada waktu saya melayani jemaat, pada waktu kita jadi panitia begini duduk gini saudara, kita coba gini dengar gini, biarlah setiap orang yang datang mereka mengalami jemaat Tuhan, sakit disembuhkan, saudaraku, pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Dan waktu kita lihat gini, wow, Tuhan keren. Tuhan dahsyat. Bukan karena kita ngalami, tapi karena kita lihat gini, perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan kita sebagai sarananya di situ. Saudara, kalau saudara baca di sini, maka keempat orang itu setelah turunkan tilam itu di depan Yesus, berita itu tidak ada lagi. Selesai sampai keempat orang itu menurunkan orang lumpuh itu di atas tilam tepat di depan Yesus. Kemudian Yesus ngomong gini, hei anakku dosamu. Karena iman mereka, Tuhan ngomongin, dosamu diampuni, sembuh. Setelah itu udah ada cerita lagi kan. Nah jadi artinya begini, bahwa ketika kita tidak mementingkan diri sendiri, ada mujizat situ terjadi. Ya, bahaya saudaraku kalau kita hanya bicara tentang kepentingan kita. Yakobus 3:16 katakan begini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, orang korupsi karena dia mementingkan diri sendiri. Apalagi? Ya, kemarin saya sedang membaca sebuah berita. Hari-hari ini belum selesai selama 3 bulan ini
Ada banyak hal yang terjadi, saudaraku, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan kepada perempuan dan lain sebagainya. Karena gini, mementingkan diri sendiri. Ya, dari situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, dan kita kembali kepada yang Yesus ajarkan. Bahwa Yesus tidak lagi bicara tentang diri sendiri. Tapi Yesus dia lakukan untuk setiap kita. Maka saudaraku dikasihi Tuhan. Dalam setiap komunitas. Maka kita tidak lagi bicara tentang diri kita. Kita tidak lagi bicara tentang saya. Tapi kita bicara tentang kamu. Kita bicara tentang saudara. Itu komunitas. Ya, makanya Filipi 2, 1-4 katakan begini. Jadi, ya kan? Yuk kita baca Filipi yang kedua ayat yang pertama saja dulu ya. Kita baca 1, 2, 3. Jadi yang pertama lihat gini. Karena dalam Kristus dulu. Ini dasarnya, dalam Kristus baru ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra. Ayat yang kedua baru bicara gini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Dengan apa? Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, waktu kita memperhatikan kepentingan orang lain, itu pasti akan berlaku juga dalam hidup kita. Ya, coba saudara perlakukan aja. Oh, dia lebih penting daripada saya. Maka orang yang sama, kalau kita punya konsep pikir yang sama akan gini. Kita pun juga lebih penting daripada dia. Nah, kan seringkali yang terjadi adalah begini. Kita terlalu egois. Kita hanya bicara gini. Aku dulu dong. Saya dulu dong. Ya, baru aku memperhatikan. Nah, tapi kita belajar apa yang firman Tuhan katakan. Dalam Kristus dulu. Ya, dalam Kristus ada hal-hal, ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan, dan roh, kasih mesra dan belas kasihan. Semuanya itu ada dengan sebuah tujuan gini. Biarlah tiap-tiap orang tidak mencari kepentingan sendiri. Kalau memang kita bicara tentang kepentingan kita juga punya kepentingan. Ya, kapan kalau kita mau secara spesifik, bagaimana kita bisa dalam sebuah komitmen, dalam sebuah pelayanan misalnya, dalam sebuah komunitas saudara. Kalau kita hanya berbicara tentang diri kita. Ya, dalam hal apapun. Ya, misalnya dalam hal berdagang misalnya, bekerja. Kalau kita tidak lagi bicara tentang diri kita, maka saudaraku itu yang akan menarik. Ya, saya ini kan bergerak di bidang jasa, saudara ya. Kemarin ada orang yang ngobrol saudara, dia tungguin helmnya itu saudara. Tak pikir orang ini pulang saudara ya. Saya sambil ngerjain yang lain, dia duduk di situ, dia ngomong banyak hal. Dan kemudian dia cerita cuma satu hal ini. Ya, buat kami, ya waktu saya cerita, dia cerita Pak gimana pengalamannya buka cuci helm dari tahun berapa? Oh saya tahun sekian, dari tahun 2009 sampai sekian berapa. Kemudian kami sharing. Dalam sharing itu saya bagikan begini. Buat saya Pak, karena saya cerita begini, saya tutup satu usaha saya yang satunya, yaitu saya dulu itu punya dua usaha saudara ya, laundry sama cuci helm. Ya laundrynya saya tutup, kemudian saya hanya cuci helm ini. Waktu saya cerita begini, dia ngomong gini, karena saya di bidang jasa Pak, buat saya keuntungan itu nomor 2, nomor 1 adalah kepuasan pelanggan. Nah jadi saya kerjakan dengan baik begitu, saya kerjakan dengan baik dan lain sebagainya begini, maka pelanggan itu dia akan puas, dia akan kembali. Ya sebab tahun 2009 pada waktu awal saya buka cuci helm saudara, itu awalnya saudara saya pikir di kota Jember tidak ada dan memang tidak ada. Saya sudah survei, karena waktu saya buka dengan kemitraan, saya survei datanya di Jember belum ada. Oke. Kalau gitu saya berani dan saya buka. 1 bulan saya buka, ada kemudian pelanggan, 2 bulan kemudian pelanggan datang gini, Pak,
Di sana ditawar saudara harga helm saya. Cuci helm saya ditawar, Pak, enggak bisa 10.000. Maaf ya, enggak bisa. Loh Pak, di sana bisa. Oke, bawa aja ke sana yang 10.000. Saya bilang gitu ya. Lah kok enak ditawar kan gitu ya. Bawa sana aja yang 10.000. Di sini enggak bisa. Karena waktu itu saya masih sekitar harga 13.000 waktu itu, saudara. Itu sudah standar sesuai SOP, saudara. Tapi kenapa? Saya enggak ngejar ini. Saudara, saya lakukan, akhirnya gini, ya enggak banyak orang tetap datang mencuci helm karena mereka ngomong gini, saya Pak kalau cuci helm di sini saya seneng Pak. Kenapa? Wanginya wajib promosi. Wanginya itu Pak bisa tahan sampai 2 minggu Pak. Sana kemarin Pak saya bisa Pak 10.000 bahkan begini. Sudah standarnya 10.000 kayak pergi ke pasar loh saudara. Ditawar 8.000 dikasih loh saudara. Saya ngomong gini, saya enggak sih. Sebab saya juga butuh makan, saya juga butuh untung begitu saudara. Saya enggak mau buntung gitu aja. Saudaraku dikasih Tuhan karena begini. Ini sesuatu yang harus saya lakukan. Demi kepentingan siapa? Yang punya helm. Ya, kalau saya bicara tentang keuntungan pribadi, saya bisa tekan, saya bisa main banyak hal. Yang penting saya untung. Tapi saya lihat gini, ada sebuah kepentingan untuk orang lain. Kenapa? Mereka pengen jasa yang terbaik. Saya lakukan itu. Waktu mereka ngobrol, iya Pak, saya jujur Pak, saya baru kali ini, saya sendiri yang datang. Biasanya saya suruhan orang Pak. Kalau cuci helm Pak, saya tidak kemana-mana. Gunung Batu D12. Ya promosi jadinya enggak ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ini bicara bahwa kita tidak lagi bicara tentang kita. Kita bicara tentang kepentingan orang. Saudara bekerja sebagai karyawan. Jangan bicara gajiku tidak pernah naik-naik. Coba kita lihat gini, apa yang sudah kita lakukan dan kita kerjakan buat perusahaan kita. Saya selalu punya statement begini, saya diajar seseorang rekan gini. Buatlah perusahaanmu, kalau kamu pengen naik sebuah gaji yang lebih tinggi dan kamu belum mendapatkan itu, buatlah perusahaanmu itu malu gaji kamu kecil. Seharusnya gajimu gede segini, malu gaji kamu segini. Jangan cuma demo tuntut kenaikan gaji, tuntut begini, tuntut banyak tuntutan. Tapi mari kita lakukan merubah gaya hidup kita. Kita lakukan supaya apa? Yang di dalam ini keluar, yang excellent itu keluar. Maka orang lihat gini, enggak pantas aku gaji orang ini 5 juta. Pantasnya orang ini digaji 10 juta. Pantasnya orang ini digaji seperti ini. Amin. Kenapa? Karena dia lihat sebuah kualitas. Kualitasnya apa? Tidak bicara tentang kepentingan kita. Sebab ketika kita bicara tentang kepentingan kita, maka di situ tadi kejahatan, segala akar kejahatan di situ terjadi. Ya. Yang ketiga, saudara dikasih Tuhan. Yang ketiga, godly community itu selalu bicara tentang komitmen. Katakan komitmen. Katakan komitmen. Wow, kalau bicara komitmen, ini sesuatu yang oke ya. Firman Tuhan berkata, Markus 2:5a katakan, ketika Yesus melihat iman mereka. Ya, iman mereka. Ya, Yesus tidak lihat iman dari orang yang lumpuh. Ya, karena orang yang lumpuh tidak ngapa-ngapain. Orang yang lumpuh dia hanya butuh pertolongan orang lain. Orang yang lumpuh itu hanya butuh ditolong, saudaraku, sampai ada di situ. Tapi waktu Yesus hanya lihat iman mereka. Artinya gini, mereka punya sebuah komitmen yang kuat untuk orang ini disembuhkan. Ya, dan waktu saya pelajari dan renungkan begini, saudaraku dikasih Tuhan, ternyata komitmen itu selaras dengan apa yang kita percaya. Ya. Jadi waktu 4 orang ini, dia percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Dan kemudian mereka bertekad membawa mereka datang kepada Yesus. Ada sebuah perjuangan di situ, ada sebuah tekad di situ. Karena mereka mempercayai apa yang dia kerjakan tidak pernah sia-sia. Itu dia lakukan. Makanya waktu dia berhasil membongkar rumah orang itu dan diturunkan tepat di atas di depan Yesus, firman Tuhan ngomong, ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, komitmen akan menghasilkan sebuah mujizat. Karena dalam komitmen itu kita sedang menaruh iman kita di situ. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22.
Firman Tuhan katakan begini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya kan? Dengan segenap hati, bicara kesungguhan. Segenap hati bicara tentang totalitas. Segenap hati bicara gini, kalau aku ya, enggak. Ya makanya nama usaha saya namanya Yora. Nek yo, nek ora. Kan gitu saya. Kalau iya, kalau tidak, sudahlah. Enggak usah tengah-tengah, enggak usah abu-abu. Yora, yo, ora gitu ya. Ojo sing iya, ojo sing ora kan gitu saya. Kalau bahasa Indonesianya, jangan iya yang tidak gitu saya. Jadi ini komitmen kita. Punya komitmen, makanya karena saudara dan saya telah menyucikan diri kita dengan apa? Oleh ketaatan dan kebenaran sehingga kita dapat mengamalkan kasih. Ya, oke. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, itulah sebabnya ayat 23. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Iya, kita bisa melakukan ayat yang ke-22, mengasihi hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena saya dan saudara telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari yang benih tidak fana, yaitu oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman Allah yang melahirkan kita kembali sehingga kita bisa sanggup memiliki sebuah kesanggupan untuk kita melakukan dengan segenap hati. Ya kan? Tuhan selalu mengajar kita tentang segenap hati. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Wow, bicara. Dan hukum yang sama, terletak hal yang sama, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kita bisa lakukan ini kalau kita menyadari begini, bahwa saudara dan saya telah dihidupkan, telah dilahirkan kembali, yaitu dari firman. Dari benih firman yang kita hidupi dalam hidup kita. Ketika kita bicara tentang godly community, hidup yang saleh, kembali kita bicara tentang gaya hidup kerajaan, gaya hidup firman yang dipraktekkan dalam hidup kita. Hidup saleh bukan hanya bicara tentang sebuah perkataan. Setiap hari kita berkata, puji Tuhan, haleluya, terima kasih. Ya, itu harus kita jadikan sebuah perkataan dalam hidup kita ketika kita ketemu masalah. Terima kasih Tuhan, aku ketemu masalah. Boleh, sehingga orang lihat gini, orang ini aneh ya. Ketemu masalah, terima kasih Tuhan. Kenapa? Karena kita lihat gini, lewat masalah, saya sedang naik tingkat. Anak-anak, kalau lagi ujian, jangan ngomel, ujian lagi. Terima kasih Tuhan buat ujian. Karena sebentar lagi aku lulus. Kan gitu saya. Kalau enggak ujian, enggak lulus. Terima kasih Tuhan buat laprak yang begitu banyak. Kenapa? Karena ternyata lewat laprak aku sedang dilatih untuk jadi ahli. Gitu saudara. Jangan aduh laprak gitu ya. Aduh tugas gitu. Kita punya sudut pandang yang berbeda. Ya, itu gaya hidup setiap hari yang kita bisa lakukan. Bukan hanya kita terima kasih Tuhan, tapi kemudian kita ngomel aja sepanjang hari. Kita menggerutu aja sepanjang hari. Tapi kita ngomong terima kasih. Sangat bertentangan. Tapi kalau kita begini, dari benih yang tidak fana oleh firman Allah. Kalau dalam diri kita penuh dengan firman Allah, maka itu yang akan mengubah gaya hidup kita. Dan ketika saudara ada di dalam komunitas yang seperti ini, saya pastikan begini, komunitas saudara diberkati, komunitas saudara akan mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Dan mereka akan semakin naik dan tidak menjadi turun. Kita pun dapat dijaga. Kita menjadi penjaga bagi orang-orang di sekitar kita. Dan orang-orang pun yang akan menjaga kehidupan kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, godly community adalah, yang pertama, kita harus temukan ada visi yang jelas. Bahwa setiap orang harus menemukan Yesus lewat hidup kita. Itu harus jelas. Dimanapun komunitas saudara. Ketika saudara menemukan ada dalam sebuah komunitas. Yang komunitas ini hanya sukanya berkerumun. Sukanya hanya nyinyir aja. Saya selalu ngomong gini.
Kalau engkau sudah tidak kuat, angkat bendera putih, di situ ada kamera, gitu. Jangan bertahan di situ. Kenapa? Kalau kita tidak kuat di situ, maka kita akan ikut seperti apa yang kita ikuti di dalam komunitas. Tapi waktu kemudian saudara ada di situ, saudara bertahan di situ, ada satu orang yang kemudian mereka temukan Yesus lewat hidupmu, terus ada 2 orang, 3 orang, maka komunitas itu juga akan berganti menjadi sebuah komunitas yang godly community. Ya, waktu kita sudah ada di situ dan kita tidak berhasil, cepat keluar supaya apa? Kita pun terjaga hidup kita. Ya, jadi saudaraku dikasih Tuhan, yang pertama harus ada visi yang jelas. Setiap orang harus menemukan Yesus lewat hidup kita. Setiap orang harus diubahkan hidupnya, ya kan? Sama seperti Kristus. Yang kedua, godly community adalah dia tidak lagi mementingkan diri sendiri. Dalam sebuah komunitas kita tidak lagi bicara tentang kepentingan kita, tetapi kepentingan orang lain. Kenapa? Karena untuk mencapai visi ini, maka kita menanggalkan kepentingan kita. Orang lain akan ketemu dengan Tuhan. Dan yang ketiga, ada komitmen. Ya, untuk merubah sesuatu itu butuh komitmen. Ya, salah satu contoh sederhana. Ya, untuk saya membuat badan saya turun sekian kilo, saya membuat komitmen 1 minggu minimal 3 kali berolahraga. Yang awalnya cuma 2 kali itu sudah syukur. Buat komitmen di situ. Buat komitmen. Buat. Pernah ngeblong, pernah. Malas. Biasanya ini. Musuh dari sebuah komitmen adalah malas. Ada malas. Masih ada besok. Ditunda lagi. Masih ada besok. Ditunda lagi. Selesai sudah. Ya. Apa? Komitmen apa? Saya kemarin mengajar kepada anak-anak, baca Alkitab. Dosa banyak-banyak, dosa muluk-muluk. 5 pasal. 1 pasal aja belum. Saya tantang setiap anak-anak waktu itu saya ngomong gini. 1 hari 1 ayat aja. Asal serius komitmen. Baca 1 ayat. Demikianlah firman Tuhan. Cuma gitu tuh 1 ayat, ya sudah. Tapi saya percaya gini, waktu saudara baca 1 ayat, pasti kurang, enak ya nambah. Tapi komitmen dulu 1 ayat dulu. Saya tanya sama anak-anak, sudah dilakukan belum? Ada yang saya lihat di grup, ada yang konsisten. Dia lakukan, butuh komitmen. Saudara. Dosa muluk-muluk harus habis 1 ayat, 1 tahun dalam Alkitab 1 tahun. Bagus kalau kita punya komitmen itu, bagus. Tapi sebuah awal mari kita dimulai hal yang kecil. Komitmen dulu. Aku yang penting hari ini baca Alkitab. Baca Alkitab, terus menerus komitmen. Nah itu bicara komitmen. Dalam komunitas juga harus ada komitmen. Ya, bukan berkerumun. Orang berkerumun dia ada komitmen. Tontonannya selesai, buyar, pulang. JFC-nya selesai pulang buyar. Dan orang yang tidak punya komitmen apa saudara? Sampahnya itu setelah pulang, waduh, banyak banget. Mereka pikir duduk, seneng, asik. Pulang, ya pulang lah. Kan ada tukang sampah. Kan ada tim sampah. Pulang, tidak bertanggung jawab. Itu orang kerumunan. Ya, tapi orang yang punya komitmen, dia ada dalam sebuah komunitas. Dia bertanggung jawab atas komunitas itu. Amin. Jadi saudara dikasih Tuhan, godly community. Kita harus kembangkan dalam setiap kehidupan kita. Ya, supaya apa? Kerajaan Allah diperluas, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tundukkan kepala, saudara. Amin. Renungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Coba renungkan dalam hidup saudara hari-hari ini. Bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan pergaulan kita? Bagaimana dengan komunitas kita? Sudahkah kita berada pada komunitas yang benar, yang menopang, yang mendukung kehidupan kita? Ingat bahwa hidup saudara dan saya harus serupa dan segambar dengan Kristus.
untuk meraih sebuah tujuan ilahi dalam hidup kita, maka dibutuhkan sebuah komunitas yang benar untuk kita ini berjalan kepada destiny ilahi. Kalau gereja ini punya motto, we help you to fulfill your destiny. Kami membantu Anda untuk menemukan destiny ilahi, tujuan ilahi. Maka dalam komunitas ini selalu kami tekankan adalah keserupaan kita dengan Kristus. Mari kekasih Tuhan, warga kerajaan, jemaat yang dikasihi Tuhan di tempat ini, milikilah komitmen yang benar supaya engkau benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini hambamu sudah selesai menyampaikan apa yang seharusnya hambamu sampaikan, sesuai dengan isi hatimu yang sudah engkau taruh buat hambamu ini Tuhan. Pagi hari ini hambamu berdoa buat setiap jemaatmu ini Tuhan, dimanapun mereka berada hari ini. Kiranya kekuatan dan kuasa Tuhan, pengurapan ilahi itu yang menolong setiap umatmu untuk menjadi teladan, menjadi contoh dalam sebuah komunitas mereka dimanapun mereka berada. Sehingga lewat hidup kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mari kekasih Tuhan, buka dua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah kuasa dan pengurapan impartasi dari Tuhan turun atasmu, memenuhi hidupmu, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi berkat dimanapun engkau berada, sehingga engkau lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kuasanya, terima pengurapannya turun atasmu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita olahraga bersama hari ini jam 3 sore bertempat di Gor Gajah Mada. Kami mengundang seluruh putri kerajaan untuk hadir dalam ibadah MWM yang akan diadakan pada hari Selasa 24 September 2024 jam 6 malam. Bertempat di Perum, Gunung Batu Blok D 12. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk berkumpul dan beribadah bersama. Komunitas kerajaan atau KK diadakan setiap hari Kamis dan Jumat di wilayah masing-masing. Mari kita bersama-sama membangun komunitas kerajaan ini dengan saling mendukung, berbagi pengalaman, dan bertumbuh dalam iman. Untuk informasi lebih lanjut mengenai KK, Anda dapat menghubungi Rock Center atau Bapak Adi Chandra. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Mari kita bersama-sama merenungkan firman-Nya dan bersatu hati mendoakan bangsa dan kota kita. Ibadah anak setiap hari Minggu jam 8 pagi bertempat di Hall House Musik Jalan Mojopahit F1. Dalam ibadah roki, anak-anak bisa bermain bersama dan belajar firman Tuhan. Mari para orang tua terus mendukung anak-anak untuk beribadah. You're free on Friday, come to you with me. Leave your past right at the door and you'll never be alone. Give me a new true reality, living for the one who set me free. You've given me a vision better than a dream. You ain't gotta wake me up at all. You turn my life right upside down. You set my feet on higher ground. Now I'll never be the same. It's not a phase. I'll never be the same. My heart's forever changed. I know the old me is over and buried in the grave. I don't care what they say, cause I'll never be ashamed of His love that saved me. 180, that love that's never fading. So now throw up your hands if you know Him, then go ahead and call up your friends, cause we out here on a Friday wearing big. And if you owe it on to Jesus, so do your thing.
Gembala dan seluruh jemaat GBI Jember. Mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang pertama kali hadir pada pagi hari ini. Kepada Saudari Trivena dan Saudari Cikuita, dimohon untuk bisa bangkit berdiri. Selamat datang dalam keluarga Allah. Welcome to the kingdom. Mari kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Mari Bapak Ibu, doakan anakmu. Silakan ucapkan pernyataan imanmu. Doakan anak-anakmu. Kami percaya dari hatimu yang terdalam kau mengasihi anak-anakmu, mengharapkan yang terbaik. Mari jemaat ulurkan tanganmu sebagai tanda kita mendukung setiap orang tua yang di depan ini. Di hadapan kami berdiri anak-anak raja, anak-anak kerajaan Allah yang menjadi generasi penerus kami, yang didampingi oleh orang tuanya Tuhan, yang sedang berdoa bagi anak-anak ini. Kami mengucap syukur untuk keberadaan anak-anak ini, karena Tuhan punya rencana yang indah atas setiap anak-anak kami. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak perhatikan. Kami juga bersyukur mereka memiliki orang tua yang sungguh mengasihi mereka, sungguh memperhatikan, sungguh-sungguh apa yang diperlukan anak-anak ini boleh dipenuhi oleh setiap orang tua. Karena orang tua ini telah menerima pemenuhan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk guru-guru, untuk teman-teman, untuk lingkungan, dan terutama untuk teladan dari papa mama, dari orang tua dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, anak yang dewasa, tangguh di masa depan, dan mereka berguna bagi kerajaan Allah. Terima kasih, memberkati juga orang tua, berikan kekuatan, kecakapan, kesanggupan untuk mendidik anak-anak ini dari sejak masa mudanya, sehingga mereka akan melihat di masa dewasanya anak-anak ini tidak pernah menyimpang ke kiri ke kanan, dan para orang tua boleh melihat dan tersenyum bahwa Tuhan sungguh berkarya dalam kehidupan keluarga mereka. Terpuji namamu Tuhan, kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami melepaskan semua berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus atas anak-anak ini. Haleluya. Mari kita yang percaya semua katakan amin. berdaulat atas
Mari kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persiapkan persembahan saudara. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Demikian juga kami mau memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami memberkati dengan sukacita dan ucapan syukur, karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberkati kami. Mari angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan aku mengurapi engkau dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Dan terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Dan semua warga kerajaan yang diberkati katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.